Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Bohari atau Nejam Ginza ya. Untuk pada kesempatan malam hari ini, saya akan membuat video tentang dari beberapa pertanyaan dari pemirsa-pemirsa semuanya yang kaos anyar Canter Everyday. Canter Everyday. Bu ini, bu ini mantap. Canter Everyday ya. Tersedia di Boh Lawok Store. Untuk yang mau beli silakan bisa melalui TikTok ataupun WA ya. Untuk nomor WA ada di deskripsi ataupun juga bisa melalui Shopee-nya dari Boh Lawok Store. Ada TikTok shopnya Boh Lawok Store, ada Shopee-nya Boh Lawok Store. Tapi yang mau saya bahas bukan kaos ini ya, bukan kaos ini pemirsa. Yang mau saya bahas untuk pada kali ini karena kemarin ada yang sempat bertanya ya, ada yang sempat bertanya, Mas, kira-kira bagaimana sih caranya kita supaya lebih efektif di waktu suatu saat menjadi sopir atau di waktu suatu saat setelah kita menjadi sopir. Oke, ini mungkin yang dimaksud cara membuat betah, entah itu kernet, entah itu sopir. Tapi yang akan saya jawab pertama yaitu cara untuk membuat betah sopir kita dan di waktu posisi kita menjadi kernet. Tak beleni maning. Berarti yang akan saya buat pada kali ini tips di waktu kita menjadi kernet supaya sopir betah dalam mengajak kita berangkat kerja ya. Let's go. Oke, pemirsa. Jadi yang akan saya bahas kali ini atau yang saya akan utarakan kali ini itu menurut pengalaman pribadi saya di waktu saya dulu menjadi seorang kernet ya, atau ya bisa dibilang co-driver, CO driver kalau untuk bahasa Randinya ya. Kalau untuk bahasa Randinya itu co-driver atau co-pilot. Nah ini atau pilot kedua itu untuk bahasa Randinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya gini aja, untuk yang pertama, apabila kita menginginkan sopir kita ini betah pada kita ya, kita sendiri juga harus bisa nyetel badan. Jangan kita kok wah langsung punya pemikiran supiri galak, supiri pelit, supiri ini, supiri itu, supiri A, B, C, D, dan E, wah sebagainya. Nah, itu nggak bisa. Di video-video sebelumnya kan saya sudah bilang ya, karena orang di dalam kabin itu bisa dibilang juga jodoh walaupun tidak bebujuan seperti itu pemirsa. Kadang ada yang mungkin saling nerima tapi dilalah lurune muatan angel. Kadang ana sing besengut-besengutan, sing ora nrimanan, iki dikaya ngene ora gelem, iki dikaya ngene ora gelem, tapi muatanane lancar. Ana juga sing brayan trime, semuanya saling nurut, tapi nemu muatan terus ongkosanane ngepres-ngepres. Nah, jadi semua itu juga bisa dibilang dengan jodoh. Kalau menurut pribadi saya jodoh itu bukan hanya sekedar berpasangan suami istri ya, seperti itu pemirsa. Oke, daripada panjang lebar langsung tak lanjut lagi. Berarti tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang kernet ya, itu kita juga harus lebih legowo. Karena biar bagaimanapun kernet itu didimong. Di waktu kita didimong ya kita jangan terlalu umpakan. Wah mentang-mentang saya posisinya kernet, terus kita lepas tangan nih. Contoh misalnya, wah aku kernet kok, ora men, apa-apa men urusanannya sopir. Nggak seperti itu. Nah, nggak seperti itu. Wah aku kernet kok, aku mending tak turun ya di waktu orang nyopir, aku mending tak ini. Nggak seperti itu juga mas, karena ada beberapa yang memang faktor membuat kita ingin menjadi kernet itu. Mungkin satu, kita ingin mencari pengalaman, yang kedua kita ingin mencari pekerjaan, yang ketiga kalau kita sudah berhubungan dengan pengalaman dan pekerjaan kan berarti kita ngomongnya di masalah bayaran ya. Nah kalau ngomong masalah bayaran ini, apabila sopirnya ini kok tidak bisa menerima kita atau dia grundel, otomatis kan bisa dibilang tidak akan sesuai apa yang kita dapatkan ya. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya ini remirsa, selanjutnya ada beberapa memang hal-hal yang di waktu saya dulu ngernet sampai saya menjadi sopir itu yang tidak disenangi oleh sopir ya. Ini saya ngernet juga saya tahu, oh ternyata sopir saya itu nggak seperti kalau saya seperti ini. Terus di waktu saya menjadi sopir itu juga saya merasakan oh saya tidak senang kalau kernet itu seperti ini. Nah, contohnya pemirsa, contohnya ini yang uh, sangat sering terjadi ya, sangat sering terjadi. Nah,
Apabila kernet ini biasanya di waktu disuruh berangkat mendadak atau gimana itu dia gampang. Karena pikiran saya kernet, saya nggak pokok di sini untuk tanggung jawab semua itu, tanggung jawab semua fullnya itu dipasrahkan kepada sopir karena saya hanya dicaprati bayaran atau gimana. Oh, nggak seperti itu Remi saya, nggak seperti itu. Jadi seperti yang saya tadi bilang, kita harus sinkron, harus saling mengisi kekurangan dengan kelebihan masing-masing, harus saling melengkapi ya. Intinya kan seperti itu. Jadi kita nggak boleh yang namanya langsung, wah ini biarin karena ini adalah tanggung jawab dari sopir. Itu sopir biasanya nggak suka ya. Terus yang beberapa disukai sopir lagi. Sopir ini biasanya seneng kalau kernet ini kendel. Nah kendel ini bukan berarti nerpali dewek, nyuci truk dewek, terus dandan truk dewek, itu enggak, ngeban dewek itu enggak yang seperti itu. Nah, dalam tanda kutip kendel atau rajin itu biasanya kernet ini tahu waktu atau tahu di mana dia harus memposisikan kapan saya istirahat, kapan saya harus menjalankan pekerjaan. Nah, itu biasanya walaupun di komando itu langsung satset. Yang sedikit-sedikit dibenci sama apa yang disenangi sama sopir itu ya biasanya kalau karena itu di waktu di sopir ini sedang mungkin cari-cari alamat tapi kernet ini langsung oh ya oke, biar saya yang turun Pak sopir. Jadi sampai sopir fokus di setir, saya yang turun tak tanya alamat. Nah ini hal sepele tapi bisa mengakibatkan apa gesekan yang mengakibatkan itu jadi percikan-percikan api yang membara. Misalnya sedang sibuk nyari alamat tapi sopirnya malah kernetnya malah sibuk main HP, kalau nggak tidur dibangunin nggak bangun-bangun, yang alasannya capek ini hal kecil tapi bisa mengakibatkan gesekan percikan api yang sangat membara sekali pemirsa. Nah, ini ya, ini. Terus yang keduanya biasanya ada nih beberapa. Ini hanya sedikit trik saja ya ini. Yang sopir suka itu kalau di waktu kita ingin melakukan pekerjaan misalnya kayak karena saya dulu itu lebih sering di bak terbuka ya kayak misalnya nerpali biasanya ada yang di waktu Arab nerpali ini kadang nyumut rokok dulu terus di waktu Arab nerpali ini kadang HP-nya dibawa ditaruh di sak. Nah ini kadang ada beberapa sopir yang tidak suka karena apa di waktu kita merokok sambil pegang rokok berarti kan kinerja kita tidak maksimal pemirsa. Nah terus di waktu kita sambil ngesak HP, otomatis kan kita mau nali, mau penekan, mau apa itu kan agak ribet. Nah ini biasanya nyambut gawe nih atau kerjanya itu jadi cermiming. Ini biasanya sopir tidak suka. Kalau untuk masalah sopir yang cerewet atau gimana itu lumrah. Jadi dan yang kedua di waktu kita biar bisa ngomong sopir ini ya apabila sopirnya ini cerewet, kita cukup lihat dari segi positifnya saja. Ada kok mas ya ada ini remisa sopir yang cerewet tapi dia cerewetnya itu ngajari kita untuk benar ya ngajari kita untuk benar. Ada sopir yang menengan tapi kadang kernet ini ditelantarin. Ada sopir yang seperti ini tapi kadang kernetnya nyempaloki. Nah kita juga harus sinkron, kita juga harus tahu diri. Wah aku kini ini didimong, saya itu dimong diajak nyambut gawe alhamdulillah. Jadi gimana caranya saya hitung-hitung cari pekerjaan, cari pengalaman dan yang pasti juga supaya mendapatkan penghasilan seperti itu pemirsa. Dan untuk yang terakhir ini yang paling tidak disukai oleh sopir kepada kernetnya. Ini yang paling tidak disukai. Bisa dibilang paling tidak disukai ya. Yang paling tidak disukai sama kernetnya. Jadi sopir ini paling tidak suka apabila kernet itu melakukan hal ini. Ini yang dimaksud melakukan hal ini itu di dalam pekerjaan, bukan di luar pekerjaan ya. Kalau di luar pekerjaan silakan, sampai mau ke kafe mau apa yang sebagainya silakan. Ini yang saya maksud yaitu hal yang paling tidak disukai sopir terhadap kernet di waktu berangkat nyopir. Ini pemirsa. Bini ini biasanya sering terjadi sekali ya. Yang ini biasanya sering terjadi sekali. Yang mana ini sangat waduh ini wah saya sendiri aja kadang sampai gedeg. Kernet di waktu pegang setir atau di waktu disuruh gantiin sopirnya ini untuk nyopir atau mengemudikan kendaraan, apabila sopirnya ini melek, tidak tidur,
itu biasanya jalannya pelan. Pelan, selalu dengan kontrol yang sangat efektif, tidak emosi, pokoknya kayak seakan-akan itu glondo, lemes dan sangat wah wis sing istimewa. Tapi di waktu sopir ini tidur, itu biasanya nyopirnya dibanteraken. Panas dengan teman-teman yang nyopirnya banter, ikut-ikutan banter atau yang gimana. Nah, itu sebenarnya sopir sangat tidak suka. Ingat ya, supir itu nggak melulu tentang kernet atau teman berangkat itu yang sudah mahir nyopir itu enggak. Tapi yang paling disenangi sopir itu apabila berangkat nyopir ini dia bisa konsisten di pekerjaan, dia tidak mudah emosi dan dia bisa mengendalikan dirinya sendiri di waktu sopir ini tidur dan kernetnya ini yang gantian nyetir itu nyopirnya tidak dikencengin atau tidak melaju dengan kecepatan tinggi. Ini sering terjadi sekali dan itu sopir sangat tidak suka kepada kernetnya. Sopir sangat tidak suka kepada kernetnya apabila di waktu kernet ini disuruh gantiin nyetir dan sopirnya ini tidur, itu nyopirnya seketika banter dan ini sangat tidak disukai oleh para driver atau para sopir-sopir atau sopir kanan ya, seperti itu pemirsa. Ingat, jadi apabila suatu saat sampean atau remirsa ada yang posisinya menjadi kernet, di waktu sampean nyetir, kalau memang sampean nggak mau jalan pelan, sampean mending ngomong sama sopirnya, Mas, aku ngantuk, aku pengen istirahat di sini. Mas, aku nggak bisa melalui menjalankan kendaraan ini apabila dengan kecepatan seperti ini. Jadi sampean untuk remirsa semuanya mending ngomong sama sopirnya ya, karena tidak menutup kemungkinan di waktu sopir tidur ini terus kita cek ombak dengan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, itu yang akan mengakibatkan kecelakaan. Oke? Semoga bermanfaat dari saya dan semoga selalu diingat-ingat hal yang tidak disukai sopir kepada kernetnya ya. Hal yang tidak disukai sopir kepada kernetnya. Ini sopir sangat tidak suka apabila kernet disuruh gantiin posisi nyetir, dia akan nyopir dengan kenceng di waktu sopirnya tidur. Di waktu sopirnya melek, dia akan nyetir dengan kecepatan yang sangat rendah atau dengan sangat pelan, biar sopirnya tidak tahu. Tapi ingat, insting sopir itu tidak bisa dibohongi. Karena sopir ini sudah tahu hitung-hitungannya. Jarak dari sini ke sana muatan sekian ton, itu harusnya ditempuh sekian menit, sekian jam, itu sopir sudah tahu. Jadi kalaupun sampean nyopir banter nunggu sopirnya ini tidur, itu insting sopir itu tidak bisa diapusi atau orang bisa diakali seperti itu pemirsa. Oke, semoga bermanfaat dan yang pasti saya doakan semoga pemirsa semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan rezeki dan juga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Akhir kata dari saya, Nejam Kinsya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Apabila ada kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar.